Polda Banten menahan seorang mafia tanah berinisial RMT warga Drangong, Kota Serang, Banten. Modusnya, pelaku memalsukan dokumen dan membuat peta lahan, salah satunya lahan sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tumpang tindih dengan proyek pembangunan perumahan. Polda Banten meringkus satu orang anggota mafia tanah berinisial RMT yang ditangkap karena memalsukan dokumen tanah dan memalsukan peta lahan. Lahan yang bermasalah salah satunya terkait dengan tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di wilayah Kelurahan Banjarsari, Cipocok, Kota Serang, Banten. Menurut polisi, tersangka sudah melakukan aksinya sejak tahun 2007. Modus yang dilakukan tersangka pada tahun 2007 dengan memalsukan dan menggunakan nama orang lain untuk mengaku sebagai pemilik lahan. Beberapa pemilik lahan tidak merasa menandatangani dan menjual lahannya, bahkan dokumen yang dipalsukan menggunakan sidik jari orang lain. Adapun dokumen yang dipalsukan termasuk barang bukti yang diamankan 124 akta jual beli AJB di Banjarsari dan Cipocok dengan luasan 100 hektar. Di beberapa lahan sudah naik ke sertifikat. Barang bukti ada sekitar 100 akta jual beli dan beberapa saksi yang diperiksa. Sementara itu tersangka membantah jika dirinya melakukan pemalsuan. Menurutnya tak mungkin dirinya menjual tanah menggunakan dokumen palsu. Saya tidak pernah melakukan hal itu karena tanah itu hak milik orang dan saya beli kepada mereka masyarakat dan setelah dibeli oleh ke masyarakat baru saya kaplingkan. Kalau karena tanah itu didosor, kalau memang belum dibeli oleh saya, tidak mungkinlah itu terjadi. Pasti masyarakat akan marah ke saya. Tidak mungkin? Artinya tidak mungkin kalau belum dibeli oleh saya ke masyarakat, tidak mungkin itu bisa dikaplingkan. Jadi dan kalau atas AJB yang dilakukan oleh notaris, di situ ada pencabutan kembali informasi atau pengajuan dari notaris. Tanggapan Bapak seperti apa kalau misalnya itu adalah benar? Kalau itu sudah saya konfirmasi ke notaris bahwa itu bukan pencabutan. Karena sahnya pencabutan AJB itu adalah kedua belah pihak pembeli dan penjual menyetujui baru dicabut atau keputusan pengadilan. Dan itu belum ada keputusan pengadilan. Gitu. Bapak berarti nggak merasa bersalah ini? Enggak. Saya beli. Bayangkan aja kalau 100 hektar saya palsukan. Nggak mungkin lah. Karena setiap saya beli ke masyarakat itu pasti didosor tanah itu. Sejauh ini pihaknya masih melakukan penyidikan terkait keterlibatan pejabat di kelurahan atau instansi yang turut serta membantu tersangka, termasuk jika ada aparat kelurahan yang membantu tersangka sehingga muncul dokumen. Mafia tanah yang berada di masing-masing wilayah agar tidak dibeli ruang. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2007 hingga terungkap saat ini setelah adanya beberapa masyarakat yang membawa dokumen dan melaporkan peristiwa ini ke pihak. Kerugian atas perbuatan tersangka ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tersangka terancam pidana minimal 6 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.